Wis jalan. Wis mlaku kuwi. Pak ulang Pak sampean. Ora usah alamiah ning kene. Ora usah. Lah. Ulang. Ora usah ulang ya selucune ning kene iki ya wis. Selamat siang, jumpa lagi dengan Forum Sawo yang tak kunjung matang sawonya. Tetapi meskipun begitu masih tetap setia pada satu madhab. Madhab Semolowaru. Nah, siang ini kita akan bicara tentang berbagai hal berkenaan dengan kehidupan manusia. Tetapi karena hari ini kita ada di kampus Merah Putih, kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, maka terkait dengan itu kita akan bicara tentang asal-usule ilmu. Jadi asbabiyah atau sebab musababnya munculnya ilmu pengetahuan itu dari mana. Terkait dengan itu maka perlu dipahami ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Iki basa apa kuwi? Pokoknya ngono ya. Bicara tentang epistemologi yang variannya begitu banyaknya, ini saya ingin bicara terlebih dahulu kepada Pak Lukman. Pak Lukman, saya kehabisan pertanyaan, barangkali panjenengan bisa membuat pertanyaan, silahkan. Pak Bambang, saderenge matur nuwun sampun diparingi panggenan. Niki jadi apa untuk merunut asal muasalnya dinamakan ilmu sebelum digadokke dengan pengetahuan. Itu kan ada istilah ngelmu. Nah, berarti perbedaan ngelmu karo ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang ilmu. Nah, itu kan berbeda. Semuanya berbeda. Nek ning tatarane wong Jawa kae kan sing jenenge ngelmu ki ora ming teoritis kae. Ora ming kudu apa jenenge kudu ana kaweruh sing sesuai dengan apa jenenge rumus-rumus dan aksioma-aksioma sing enek ning buku-buku kae. Nek ngelmu nek ning konteks Jawa itu kan iku gathukane karo laku. Artine ngelmu iku ora bakalan ngerti nemu nek ora dilakoni. Nah, iki kok sadurunge ning ilmu pengetahuan ning sains iku luwih gewayang nek saiki ngomongke ngelmu ae karena dhewe wong Jawa. Wong Indonesia, wong Nusantara. Iki aku pengen ngeluruk saka Pak Pardi selaku wong sing luwih sepuh timbang awake dhewe. Nah, tapi sebelum ke Cak Pardi, saya ingin pendapat Pak Bambang Kusbandro yang teramat sangat kritis. Coba Pak Bambang buat narasi sebentar saja. Paten wis cukup sak menutek paten. Kota. Wilah, iki mulai. Wis ora wis ilmu ora tak didol sithik-sithik ae. Derrida Pak ya. Derrida. Kan pembaca ketat Gunawan Muhammad. Apa? Pembaca ketat yang membawa Gunawan Muhammad ke Indonesia. Ya quest Membawa Verstehen, metode kritik sastra. Tiga tokoh. Nah, iya. Ada banyak Pak, awalnya dari Levi Strauss itu. Oh iya kan bicaranya yang membawa ke Indonesia. Yang membawa Indonesia itu Dick Hartoko. Levi Strauss itu ya Hartoko, aku ingat. Ingat. Ya sosial wis gak situ. Opo sebab aku duduk sastra, Pak. Nah, ini Mbak Biba. kalau komunikasi pokoknya Verstehen itu jarang sekali Pak dan kesulitan di praktek Pak ya. Maksudnya di metodologinya juga yang dinamakan penghayatan itu kita harus mampu merefleksikan hidup pada zaman si penulis itu Verstehen. semangat zamannya Zeitgeistnya. Jadi kita harus bisa ke sana. Misalnya kalau kita bicara Nonggo Warsito, maka kita harus bisa hidup pada zaman Nonggo Warsito. Ketika itu masih feodalis, dijajah oleh Belanda, konflik wangsa, selalu perebutan.
orang yang tetap seperti sekarang, orang yang dekat dengan penguasa, ring 1 katakanlah, itu menjadi rujukan untuk pembenarannya, itu sama saja. Berusaha menghayati ketika kehidupan pada zaman itu, ikut larut bisa ke sana. Ya kita komunikasi pada tahun 900 lah, jadi 200-an. Dan kemudian kita adopsi dengan komunikasi gaya sekarang sudah nggak nyambung. Kosakatanya beda, pemaknaannya juga beda. Bahasa selalu berubah. Bahasa aslinya induk bahasa Bali misalnya, itu induknya dari Nusa Tenggara Barat, kosakatanya. Tapi perkembangan sudah bergeser. Seperti kata tertentu pada dulu maknanya seperti ini, sekarang maknanya itu kalau terjadi. Jadi pesan yang disampaikan dengan kalimat yang sama itu mengandung yang berbeda bagi si penerimanya. So, menarik efek di sini. Makanya besok melu aku ada penelitian. Gitu ya. Berarti kesimpulannya tidak jadi dengan saya, dengan Pak Bambang, Mbak Beba. Aku jalan orang kereta. Piye. Pak Bambang langsung ngecup kok. Saya masa jenenge lah, oke. Langsung apa? Saya pernah tertarik itu dulu. Kenapa ndak menggunakan metodologi sendiri meskipun tidak disepakati oleh dunia sains? Piye, Pak? Enggak ada. Nggak. Itu pendapat yang keliru. Pendapat Metode clear itu alat itu sudah penemuan itu harus suatu konsensus. Jadi ini aku ngelating dhewe ra oleh, Pak. Oleh Neng dorong justru disepakati. disertasi penelitian orang hebat itu kalau bisa melakukan metode sendiri. Terkenalnya siapa itu? Mojokuto. Itu karena metodenya. Clifford Geertz itu ya. Clifford Geertz. Itu karena metodenya. Iya. Jadi kita tidak bisa mengatakan harus mengikuti konvensi. Tanya-tanya, kenapa? Itu udah H2O. Kesepakatan. Iya. Ini enggak, jadi hanya merupakan kesepakatan aja kok. Ya justru sesuatu yang baru yang dicoba untuk dikembangkan oleh seseorang pada suatu saat ternyata bisa terima semua orang, maka menghasilkan suatu karya. Terus menurut saya Pak Bambang ya, Karmo. di teman-teman positivisme itu salah satu slogan besar yang diusung itu satu bahasa Itu sudah nggak keilmuan. zaman. Kalau kita bicara tentang apa namanya pendiri ilmu sosiologi itu siapa namanya lupa saya. Emil Durkheim, Auguste Comte. Itu sudah nggak zaman, udah lama dibantai habis teori positivistik itu. Jadi harusnya teman-teman sosiolog ini mulai ini ya merintis lagi untuk membuat metode-metode yang baru. Itu tidak perlu merintis, sudah otomatis sebuah karya itu sebuah penemuan, satu upaya itu masih satu produk baru. Maka ilmu itu bersifat dialektika, tidak berhenti pada zaman, ya dialek terus. Tesis, antitesis, sintesis, tesis menjadi tesis, muncul antitesis itu. Jadi keilmuan itu selalu bersifat dialektik. Teman-teman yang masih terkotak dalam pemahaman lama ini berarti gimana, Pak? Artinya dia terkurung dalam bidang keilmuannya, dan itu menandakan status quo. Iya. Itu tidak layak dikatakan sebagai ilmuwan. Karena dikatakan soal ilmuwan itu justru harus selalu merubah, selalu berkembang. Di sini tiap detik berkembang, berubah. Mana yang tetap? Nilai pun tiap saat berubah. Pemahaman Tuhan itu tiap detik berubah. Jadi itu kita harus mengakui proses. Ada dua pendapat yang sudah abadi antara Parmenides dan Herakleitos. Berarti bagaimana realitas sosial kehidupan itu adalah Herakleitos. Tapi bicara keimanan diri dan sebagainya itu cenderung pada Parmenides. Itu aja sudah beres. Ngapain susah hidup itu? Senangnya wong hanya karena egonya menemukan isme itu aja. Firqoh itu aja. Menarik Pak. Jadi ternyata setiap penemuan ilmiah itu menciptakan metodologinya sendiri-sendiri. Dan juga menciptakan merumuskan metodologi yang otentik dari penemuan ilmiah, dari periset itu, researcher sendiri. Tapi terkadang yang disoroti adalah metodologi yang status quo itu. Padahal setiap karya ilmiah itu
punya cita rasa sendiri dari gaya tulisnya, dari cara dia menghayati, menyampaikan tulisan, ternyata juga memiliki temuan metodologi sendiri. Itu ada titik terang di sini bahwa sebagian besar para saintis yang menjadi mainstream, positivistik, dan mendominasi dunia ilmu pengetahuan hari ini mulai tercongkel dari posisi establis mereka. Hari ini Pak Bambang Kusbandrio dan Mas Lukman menggugat agar para saintis yang dinilai terkungkung oleh penjara-penjara metodologi-metodologi yang kaku dan sudah ketinggalan zaman itu agar beranjak untuk berbenah ke arah yang kontekstual sesuai dengan ukuran zaman, ukuran waktu, dan milio-milio yang ada hari ini. Saya ingin ke Mbak Biba. Mbak Biba sebagai generasi muda, saintis muda, kira-kira ada dua pendapat besar antitesis dari Pak Bambang dan Mas Lukman tadi. Untuk generasi saintis muda ini lebih ke arah mana? Apakah ke Pak Bambang, Mas Lukman, ataukah yang masih ortodok itu? Silakan. Saya nggak punya pendapat Pak, belum paham konteksnya, jadi belum bisa berkomentar banyak. Mbak Beba memilih abstain dalam hal ini. Kita memahami karena memang perang besar dua kutub ini memang sebagai kekuatan yang saling tidak mau kalah. Sebagai generasi muda saintis memang harus menjaga jarak terlebih dahulu, kontemplasi dulu untuk menentukan sikapnya. Kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang terus piye? Ya terus piye? Ini kremo dongso Pak njur ngopo? Enggak ya. Ngono ae wis. Ayo Pak. ya itu untuk sampai pada satu konsensus itu loh. Sebuah metodologi itu kan memerlukan ruang-ruang intersubjektif. Artinya subjektivitas satu ada subjektivitas yang lain. Lalu kemudian ada dialektika yang intersubjektif tadi, terbentuklah suatu konsensus. Nah, yang baru itu kan justru bukan objektivitas lagi, tapi interobjektivitas. Saya jadi teringat fenomenologi. Setiap individu yang punya penghayatan, pemahaman, dan tafsir atas segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari berrelasi dengan subjek atau individu yang lain yang juga punya pengalaman, punya penghayatan, dan punya tafsir atas segala sesuatu. Ketika banyak subjek yang didialogkan semacam ini, tentu saja nanti akan membentuk sebuah konstruk baru. Barangkali semacam itu Pak Lukman, silakan. Bisa jadi satu konsensus baru itu sebenarnya bisa ditelusur dari berbagai macam tawaran dari teori yang ada saat ini, misalkan dari masa kritis. Tapi artinya begini Pak Lukman, sudah kita semua tahu bahwa konstruk keilmuan itu terlanjur disepakati satu bahasa keilmuan yang di dalamnya juga ada metode yang disepakati. Ketika teman-teman tidak lagi bersepakat terhadap metode-metode yang ada, maka bolehkah dikatakan bahwa apapun temuan-temuan pembaharu ini tidak layak untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan? Kira-kira bagaimana? Sebelumnya harus diklasifikasikan dulu. Ada yang dinamakan pseudoscience, seolah-olah seperti ilmu, atau bahasa kasarnya menurut para saintis positivistik itu sains sampah. Kayak apa? Sains gadungan. Ada sains gadungan. Ada juga yang mengatakan sains junk. Tapi sebenarnya dari semangat ilmu pengetahuan sendiri itu kan selalu ada verifikasi, selalu ada. Jadi adanya temuan yang baru itu bisa jadi sebelum sampai pada konsensus itu dianggap sebagai anomali pengetahuan. Nah, anomali pengetahuan ini tidak langsung dipinggirkan, tidak langsung dihilangkan, tetapi disimpan
untuk pada akhirnya nanti diuji, dibuktikan, kemudian kemudian diteorisasikan melalui hukum-hukum dan dalil-dalil ilmu pengetahuan, dan timbullah satu bentuk penemuan baru, timbul Iya. satu paradigma. Kembali ke Thomas Kuhn ini. Jadi ketika sebuah konstruk keilmuan yang diketahui bahwa itu digali melalui riset-riset, melalui metode-metode yang sudah mereka anggap sahih, tapi nampaknya temuan-temuannya membentuk konstruk keilmuan yang tidak kunjung menjawab persoalan, tidak kunjung menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, anomali semacam itu akan melahirkan revolusi baru di bidang konstruk ilmu pengetahuan. Dalam rangka itu, maka peminggiran terhadap sains yang dikatakan sampah tadi meniscayakan sebuah perspektif bahwa ternyata yang dianggap sampah itu belum tentu sampah. Istilah junk science atau ilmu pengetahuan sampah, istilah ilmu pengetahuan yang mereka sepakati sebagai positif, ini hanyalah istilah. Yang saya tanyakan, mengapa istilah-istilah ini muncul dari mereka? Apakah ini semacam dominasi atau semacam penguasaan otoritas-otoritas yang kaku dari konstruk ilmu positivistik, sehingga dianggap yang lain ini sebagai yang tidak benar? Gimana Pak? Ya, itu salah satu bentuk kekerasan epistemologis. Jadi Kekerasan kalau istilahnya Verhaven itu kan seperti itu. luar biasa. Nah, jadi yang dianggap sebagai anomali atau bahkan yang bisa jadi sangat arbitrer dan sangat susah sekali dirunut bukti-bukti empirisnya, itu kadang-kadang itu akhirnya memeluk pada kubu yang lain selain ilmu pengetahuan, misalkan seni, kemudian atau budaya yang notabene dia tidak memerlukan lagi ukuran-ukuran. Dia bebas mengekspresikan dirinya, dia bebas untuk berkarya, untuk tidak terkurung oleh kaidah-kaidah apapun. Hanya mungkin dia ada beberapa genre yang mengklasifikasikan, tapi bukan membatasi. Nah, penemuan-penemuan seni dan budaya ini pun kadang-kadang juga menjadi satu inspirasi yang kadang-kadang bisa jadi menjadi rujukan sains gitu, ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan di sini juga harus fleksibel, atau dia melakukan dialektika di mana di situ ada ruang interdisipliner, multidisipliner. Kemudian muncullah satu konsensus keilmuan yang mungkin bisa jadi bermanfaat di zaman itu atau di zaman setelahnya. Nah, komunikasi dewasa ini saya kira sudah harus mempertimbangkan hal-hal demikian. Adanya perstaian, penghayatan subjektif, terus kemudian adanya metode yang dipakai seorang kurator itu apa? Ya, seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya salah satu metode komunikasi yang Analisis konten, ya, analisis konten atau seperti itu kan framing itu satu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian sudah cetha welo-welo bahwa epistemologi yang diikhtiarkan tersebut melahirkan sesuatu yang ketika diaksiologikan ternyata sama sekali tidak berguna dan tidak menjawab persoalan-persoalan. Kalau sudah demikian, maka inilah yang kita sebut sebagai sebuah era di mana sains telah steril dari urusan-urusan masyarakat. Komunikasi sebagai sebuah bidang keilmuan yang spesifik hari ini diharapkan beranjak dari tempat semula untuk mencapai kembangan-kembangan baru, arah-arah baru yang itu akan menjadi takdir jalan daripada ilmu komunikasi ke masa depan. Terima kasih perhatiannya Forum Sawu Wacana siang hari ini. Karena harus Jumatan, maka kita akhiri saja sampai di sini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Wis sholli aku ala lapor nang aku tak